Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata tata surya? Apa saja yang termasuk dalam tata surya? Jadi di video kali ini kita akan belajar bab 7, Bumi dan Tata Surya. Bagian 1, Sistem Tata Surya. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah dapat menyebutkan berbagai benda langit dan mendeskripsikan perbedaannya, serta mengumpulkan informasi yang mendukung pendapat mengenai benda langit yang berpotensi menjadi bumi baru bagi manusia. Yuk anak-anak, simak videonya sampai selesai. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut tata surya. Dalam tata surya terdapat berbagai benda langit yang memiliki karakteristik tersendiri. Tata surya kita tidak hanya berisi planet, tetapi juga benda-benda langit lainnya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan dikelilingi oleh planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid. Menurut NASA, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. 8 planet tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut rotasi. Gerak revolusi adalah gerakan planet memutari matahari. Sedangkan gerak rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Setiap planet mempunyai waktu bergerak dengan periode tertentu. Para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini, ada 2 kelompok yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, dekat dengan matahari, memiliki sedikit satelit, atau tidak sama sekali, berbatu, dan sebagian besar penyusunnya adalah mineral dan logam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang berada di luar orbit lintasan asteroid, jauh dari matahari, berukuran besar, dan mempunyai banyak satelit. Sebagian besar penyusunnya adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan ketiga sama dengan pengelompokan kedua, namun dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya, yaitu kelompok planet terestrial dan kelompok planet Jovian. Kelompok planet terestrial disebut juga planet kuno ancient planets, merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu, dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet Jovian disebut juga planet raksasa gas the gas giants, merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas. Untuk mengenal lebih lanjut planet-planet anggota tata surya, kita akan menggunakan pengelompokan yang terakhir ini. 1. Planet terestrial. Kita mulai dengan planet yang terdekat dari matahari, yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet pertama yang terdekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet paling kecil di antara planet-planet lainnya.
Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah, tidak memiliki satelit, serta tidak memiliki atmosfer. Banyak yang mengira Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya, karena yang paling dekat dengan matahari. Tetapi ternyata tidaklah demikian, karena di Merkurius tidak terdapat atmosfer. Planet kedua adalah Venus, merupakan planet paling terang yang dapat dilihat dari bumi. Biasa juga disebut bintang kejora. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograd. Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet lainnya. Lapisan ini memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. Planet ketiga merupakan tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia, bumi. Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana, seperti meteorit maupun energi matahari yang berlebihan. Bumi biasa disebut planet biru. Bumi memiliki satu satelit yang kita sebut bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya. Berikutnya adalah Mars, planet yang biasa dijuluki planet merah. Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat. Mars merupakan planet yang dingin. Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Dua, planet raksasa gas. Jupiter, planet yang terbesar di tata surya. Planet ini terkenal dengan bintik merah raksasanya. Bintik merah tersebut adalah badai besar yang berlangsung berabad-abad lamanya. Saat ini terdapat 79 satelit alami di Jupiter, sehingga Jupiter merupakan planet dengan satelit terbanyak. Planet keenam adalah Saturnus, planet yang paling menarik dan terkenal sebagai planet bercincin, sehingga disebut sebagai perhiasan tata surya. Cincin yang terbentuk diperkirakan dari bongkahan es meteorit. Planet Saturnus merupakan planet yang paling ringan karena sebagian tubuhnya tersusun dari gas. Berikutnya dua planet terakhir di tata surya, yaitu Uranus dan Neptunus. Uranus dan Neptunus juga memiliki cincin planet seperti Saturnus, walaupun tidak sekokoh cincin Saturnus. Dua planet ini dijuluki raksasa es karena suhu permukaannya yang sangat-sangat dingin. Namun jika dibandingkan, Uranus lebih dingin dari Neptunus. Uranus adalah planet ketujuh yang merupakan planet terdingin di tata surya. Suhu terendah di Uranus mencapai -224 derajat Celcius. Sedangkan di planet Neptunus, suhu terendahnya mencapai -218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari, atau planet ke-8 dalam tata surya. Neptunus memiliki titik gelap besar, yang mirip dengan titik merah di Jupiter. Titik gelap tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat kencang. Bagian dalam Neptunus mirip dengan Uranus, yang sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang belajar tentang tata surya dan 8 planet-planetnya? Pembahasan materi tentang benda langit lainnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.